Shalom, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang siap untuk merenungkan firman Tuhan dan kita belajar bersama kebenaran tentang ketaatan, ya. Nah, sebelum kita memulai materi kita, coba Bapak Ibu Saudara sekalian berdiskusi apakah perbedaan taat karena takut dan taat karena kasih. Taat karena takut dan taat karena kasih. Apa perbedaan dari dua hal tersebut? Baik, kita akan masuk pada materi kita. Dasar kita yaitu di Roma 6 ayat 14, saya akan bacakan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Apa yang menjadi penekanan Paulus di sini adalah bahwa orang percaya tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kenapa ini penting untuk disadari? Karena ini menyangkut ketaatan kita. Apakah ketaatan kita berdasarkan di bawah hukum Taurat, tetapi apakah ketaatan kita berdasarkan di bawah kasih karunia? Ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Nah, untuk memahami hal ini, kita akan coba untuk menggali surat Paulus di dalam Roma 7 ayat 1 sampai 7. Silakan Bapak Ibu Saudara baca Roma 7 ayat 1 sampai 7. Tetapi di dalam intinya begini, di dalam Roma pasal 7 ayat 1 sampai 7 beberapa hal poin penting yang akan kita pelajari pada materi komsel kita minggu ini, ya. Nah, yang pertama itu begini, Paulus menjelaskan dari aksioma terlebih dahulu. Apakah aksioma itu? Aksioma itu adalah kebenaran yang tidak perlu dijelaskan lagi karena memang sudah benar, ya, karena sudah diterima oleh umum, ya, oleh masyarakat umum tentunya. Nah, kebenarannya gini, ketika Paulus bicara tentang Roma pasal 7, ia awali dengan pernyataan, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Nah, Paulus menyapa di ayat 1 dengan sebutan saudara-saudara. Berarti Paulus berbicara kepada orang percaya. Maka ia menyebut saudara-saudara. Ia mulai menjelaskan sebuah topik penting, ya, tentang kasih karunia. Tetapi ia harus menjelaskan terlebih dahulu dari awalnya, yaitu tentang aksioma, yaitu tentang hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, ya, karena kita berada di wilayah di mana kita berada, hukum itu berlaku. Misalnya, kalau kita ada di bumi berarti kita ngikutin hukum gravitasi. Kalau kita ada di bulan, kita nggak ngikuti hukum gravitasi. Jadi kalau kita ada di bumi, kita meloncat dari lantai 4, ya kita akan terjun jatuh ke bawah, nggak akan melayang. Ya, kalau di bulan kita melayang, di planet lain kita melayang karena nggak ada hukum gravitasi. Kalau kita hidup di Indonesia, maka kita juga mengikuti hukum Indonesia. Kita tidak bisa memaksa hukum dari luar negeri atau dari negara lain untuk kita paksakan masuk dan kita ikuti kalau kita ada di wilayah yuridiksi Indonesia. Nah, dari aksioma inilah maka Paulus mulai masuk, dia menjelaskan, memaparkan sebuah analogi. Di dalam ayat 2 dan 3, Paulus menjelaskan demikian. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Adalah hukum yang jelas. Kalau suami istri itu masih hidup, mereka terikat pada hukum pernikahan. Kalau salah satu hidup dalam misalnya tidur dengan orang lain, maka itu dianggap perzinahan karena hukum pernikahannya masih berlaku. Tetapi kalau salah satu pasangan itu meninggal dunia, maka ia lepas dari hukum pernikahan. Nah, Paulus mulai masuk di dalam analogi ini untuk menjelaskan bagaimana posisi orang percaya. Dulu kita di bawah hukum Taurat. Kita dulu ada di bawah hukum Taurat sebelum kita mengenal Kristus. Tetapi setelah Kristus mati, maka hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Bukan hanya Kristus mati, tetapi kita yang percaya kepada Kristus, kita menyatu bersama Kristus dan kita juga mati bersama-sama dengan Dia.
Makanya baptisan itu juga secara simbolis menjelaskan posisi kita yang mati bersama-sama dengan Kristus ketika kita masuk ke dalam air. Lalu ketika kita keluar dari air, maka kita hidup lagi bersama dengan Kristus. Posisi saat kita adalah kita mati untuk Taurat, tetapi kita hidup untuk Kristus. Karena Kristus sudah mati buat kita. Dari analogi ini, lalu Paulus mulai menjelaskan dan masuk bagaimana itu diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 4 Paulus berkata, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi setelah analogi itu dijelaskan oleh Paulus, seperti yang tadi saya katakan, kita sudah mati bagi hukum Taurat dan supaya kita hidup bagi Allah. Kalau kita dibangkitkan dari antara orang mati, kita hidup bagi Allah, maka kita harus berbuah bagi Allah. Kekristenan bagi mereka yang mengalami pertobatan sejati tentunya harus berbuah. Harus ada buah-buah yang dihasilkan. Harus ada perubahan hidup. Jadi kalau kita tidak ada perubahan hidup, perlu dipertanyakan, benarkah kita sungguh-sungguh mati bersama dengan Kristus dan kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Nah, Paulus lalu lebih maju lagi, dia menjelaskan di poin keempat, di ayat 5 dan 6, ia memberikan afirmasi atau peneguhan kembali. Di dalam ayat 5 dan 6 dikatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, bahwa hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi Paulus mulai menjelaskan bagaimana ini diteguhkan lagi, diafirmasikan bahwa dulu kita hidup di dalam daging, dalam hawa nafsu yang dirangsang oleh hukum Taurat. Makanya kita tidak bisa melepaskan diri. Ya, kita berada dalam lingkungan kerajaan setan, kita berada dalam lingkungan dosa, kita tidak bisa lepas darinya. Seluruh kecenderungan kita adalah dosa dan melawan hukum Allah. Tetapi setelah kita berada di bawah kasih karunia, setelah kita mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kita mengalami perubahan yang sangat radikal. Dulu kita mati dulu kita masih mengingini hal-hal duniawi, kita masih hidup di bawah hukum Taurat, tetapi sekarang kita di bawah kasih karunia. Nah, 4 poin ini akan memberikan kita sebuah kebenaran begini. Kalau kita dulu berada di bawah hukum Taurat, sekarang kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita berada di bawah kasih karunia Kristus Yesus. Kristus mati menggantikan kita. Di kayu salib itulah Ia menggantikan posisi kita. Yang seharusnya kita orang berdosa yang disalibkan. Yang seharusnya kita dihukum. Yang seharusnya kita mendapatkan hukuman kekal. Kita mengalami maut. Tetapi Kristus menggantikan posisi kita. Dan oleh karena Dia mati, maka kita bersama-sama dengan Dia. Dia mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Inilah dasar ketaatan kita. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Kalau dulu hukum Taurat, kalau dulu 10 perintah Allah ditulis di atas loh batu, diukir di atas loh batu, sekarang hukum itu ditaruh di dalam hati kita. Ibrani 10 ayat 16 berkata, Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Hukum itu ada di hati kita dan di akal budi kita. Hukum itu tetap ada, tetapi kita melakukannya dengan penuh kerelaan dan kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Amin, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu. Kami belajar banyak hal tentang ketaatan kami yang sesungguhnya bukan didasarkan di bawah hukum Taurat, di bawah ancaman dan ketakutan, tetapi kami taat karena kami berada di bawah kasih karunia.
Kami sudah mati bagi hukum Taurat, tetapi kami hidup bagi Kristus karena kami sudah dibangkitkan. Kami yang sudah mati bersama dengan Kristus, tapi kami dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka hidup kami sekarang adalah hidup di dalam ketaatan di bawah kasih karunia. Kami taat karena kami mengasihi Tuhan, kami taat karena kami anak-anak-Mu, kami taat karena kami rindu untuk menyenangkan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.